pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Kristus. Hari ini saya Pendeta Kristen Siano Tanubun akan membawakan kebenaran firman Tuhan dalam YouTube channel Klavo Sukacita di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa kami dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan kami banyak berkat, kekuatan, bahkan juga sukacita. Dan hari ini kami hendak berdiam sejenak untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi hamba yang menyampaikan firman, maupun juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang mengikuti dari YouTube channel Klavo Sukacita. Agar supaya kami tidak hanya sekadar membaca Alkitab saja, namun kami semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah kepada kami semua ya Allah, kami telah siap untuk Engkau sapa di saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab yang terpilih bagi kita di hari ini Jumat 18 Oktober 2024 terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 12 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi 1 Korintus pasal 12 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rupa-rupa karunia tetapi satu tubuh. Ayatnya yang ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah serta melaksanakannya. Amin. Tema renungan yang saya pilih di saat ini itu adalah berbeda tetapi tetap satu. Berbeda tetapi tetap satu. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kali terjadi perdebatan antara semua anggota tubuh, namun beberapa akan saya sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama yaitu mata. Mata mengatakan bahwa dia adalah anggota tubuh yang paling berharga karena bagi dia mata bisa melihat dunia dan mata yang berbinar-binar kemudian dapat memberikan perspektif yang positif bagi orang lain dan orang akan senang untuk mengikuti mata karena ada yang bilang mata juga adalah jendela tubuh. Kemudian wajah juga tidak mau kalah. Dia bilang sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling berarti. Karena dengan wajah saya yang cantik, dengan wajah saya yang ganteng, maka saya bisa mempengaruhi orang untuk suka dengan saya. Kalau misalnya saya cari pekerjaan dengan wajah yang cantik, dengan wajah yang ganteng, maka perusahaan atau kantor pasti akan menerima saya. Tangan tidak mau kalah. Tangan juga bilang, saya yang paling berarti, kalian berdua sama sekali tidak berarti. Karena menurut tangan, dialah yang kemudian akan menulis formulir pendaftaran ketika mau mendaftar suatu pekerjaan. Tangan mengatakan saya juga adalah organ yang sangat berguna. Saya dapat mengetik, saya dapat mengerjakan semua tugas dengan cepat. Muncul lagi kaki. Dengan kemudian tertawa dia bilang, saya adalah yang paling berguna di sini. Karena kalau tanpa kaki, kalian tidak bisa mencapai tujuan tempat kerja kalian. Kalian tidak akan bisa berjalan dengan cepat atau kemudian mengejar angkot misalnya. Jadi kaki ini adalah yang paling berarti. Kemudian muncullah perut. Perut bilang, kalian empat itu tidak berarti. Saya yang paling berarti. Tiba-tiba mata, wajah, tangan, dan kaki menertawakan si perut. Bagi mereka, perut adalah anggota tubuh yang paling malas, yang paling tidak berguna. Karena bagi mereka, merekalah yang bekerja dengan sekuat tenaga, merekalah yang kemudian cari makan, kemudian perut hanya menerima hasil kerja keras mereka. Akhirnya, mata, wajah, tangan, dan kaki menolak untuk memberi makan kepada perut dan mereka memilih untuk berpuasa. 1 minggu kemudian tanpa makan dan juga tanpa minum, perut menjadi lemah. Nah, anehnya
Bukan hanya perut yang menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi semua anggota tubuh. Mata yang biasanya berbinar-binar tiba-tiba menjadi redup. Wajah yang biasanya cantik dan ganteng tiba-tiba kemudian menjadi tidak lagi cantik dan ganteng. Tangan yang biasanya cekatan untuk mengetik menjadi lemas, begitu juga dengan kaki. Mereka berempat kemudian sangat menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup terlepas dari perut. Perut yang awalnya mereka anggap sangat tidak berguna, ternyata pun juga menjadi satu kesatuan yang berguna. Karena ketika perut tidak mendapatkan makanan, rupanya bukan hanya perut saja yang kesakitan dan menjadi lemah, tapi semua anggota tubuh. Jemaat Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan bacaan ini, maka bacaan ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia melakukan misinya yang kedua saat itu di kota Korintus. 1,5 tahun lebih lamanya Rasul Paulus tinggal di kota Korintus dan membangun jemaat di sana. Rupanya ketika Rasul Paulus kembali lagi ke Roma, tiba-tiba dia mendengarkan berita daripada Chloe di dalam 1 Korintus pasal 1 yang menyampaikan bahwa jemaat ini mengalami goncangan-goncangan. Karena kota Korintus itu adalah kota yang disebut kota kosmopolitan, kota perdagangan waktu itu. Di sana itu tidak hanya terdapat orang Yahudi saja, tapi banyak juga orang-orang non-Yahudi, orang Yunani, para pendatang dari Asia yang berdiam di sana. Jadi ada muncul sekali berbagai macam-macam pemikiran, berbagai macam-macam filsafat, tapi juga ajaran-ajaran yang kemudian mempengaruhi iman Kristen di sana. Ya, makanya Rasul Paulus kemudian mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus waktu itu dalam surat 1 Korintus. Nah, kalau kita mau lihat mengenai bacaan kita di saat ini, maka pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, Rasul Paulus mau menegaskan mengenai karunia-karunia rohani yang ada di dalam jemaat. Di dalamnya itu ternyata Rasul Paulus mendengarkan bahwa ada orang-orang Kristen di dalam jemaat yang menyombongkan karunia rohani mereka. Mereka merasa sombong karena mereka bisa berbicara bahasa roh. Dan itu kemudian juga menimbulkan iri hati dari anggota jemaat yang lain, dan mereka menganggap bahwa karunia mereka yang lain, misalnya karunia berdoa, karunia mengajar, karunia mendirikan jemaat, itu tidaklah berarti. Dan di sini melalui metafora tubuh, Rasul Paulus mau menegaskan bahwa semua orang di dalam jemaat itu memiliki keunikan masing-masing dalam pembangunan tubuh Kristus di dalam jemaat. Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih rendah, tapi semuanya memiliki kesamaan di dalam Kristus Yesus. Semuanya harus berjalan bersama, semuanya harus melayani bersama untuk pembangunan dan perkembangan tubuh Kristus di dalam jemaat Kristen di Korintus. Menariknya dalam 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-26 dikatakan bahwa karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau kita lihat kembali lagi dalam ilustrasi di awal yang sudah saya sampaikan tadi, kita lihat bagaimana ketika mata, wajah, tangan, dan kaki menolak untuk memberi makan pada perut, rupanya bukan hanya perut yang menderita, tetapi semua anggota itu menderita, ya. Jadi menurut Rasul Paulus, gambaran di dalam jemaat Kristus, sekalipun itu mereka ada dalam kepelbagaian, tapi seharusnya mereka menjadi satu. Jadi kalau ada anggota yang merasa bahwa dia lemah, ada anggota yang merasa bahwa dia itu menderita dan sakit, maka semua orang yang ada di dalam anggota tubuh itu pun juga harus menderita dan juga harus merasakan kesakitan yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Apa rema yang kemudian bisa kita petik dari bacaan kita di saat hari ini? Apa kerikma yang kemudian bisa kita tarik dari perenungan kita dalam 1 Korintus 12 ayat 26 sampai yang ke-27? Yang pertama itu adalah mengenai karunia rohani. Tentu saja tiap-tiap kita dalam jemaat itu memiliki karunia-karunia rohani tersendiri. Jadi jangan ada yang bilang bahwa saya tidak punya karunia rohani. Jangan ada yang bilang bahwa saya ini tidak punya talenta. Ingat bahwa tiap-tiap kita itu dikasih karunia oleh Tuhan
dan karunia itu harus dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Bagian ini juga menjadi kata kunci. Kalau kita punya karunia dan tidak kita pakai dalam pembangunan tubuh Kristus, maka sia-sialah karunia kita. Dalam pembacaan ini disampaikan bahwa ada karunia sebagai rasul. Rasul itu adalah orang yang kemudian membangun jemaat. Ada karunia sebagai nabi. Nabi dalam hal ini adalah orang-orang yang bisa melihat di masa depan. Orang-orang yang bisa melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang Allah mau sampaikan kepada jemaat. Jadi semua yang didengar dalam hal sebagai profetes atau sebagai nabi ini haruslah lagi-lagi digunakan di dalam tubuh Kristus, bukan dipakai untuk keinginan diri sendiri dan mencari nama. Seharusnya itu dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada orang yang mempunyai karunia untuk mengajar, memberikan pemahaman mengenai firman Tuhan kepada anggota-anggota yang ada di dalam tubuh Kristus. Nah, begitu juga kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa Klavo Sukacita pasti mempunyai karunia-karunia itu. Ada orang yang punya karunia untuk bernyanyi, ada orang yang mempunyai karunia untuk bermain gitar, ada orang yang mempunyai karunia untuk misalnya ada orang yang mempunyai karunia untuk berdoa, ada orang yang mempunyai karunia untuk bisa menghimpun jemaat. Bapak Ibu, untuk menghimpun jemaat itu tidak semua orang punya karunia gitu. Ada orang yang mungkin biasanya malas untuk pergi gereja, tapi kalau dia datang dan kemudian dia mengajak orang itu untuk pergi ke gereja, orang itu akan pergi ke gereja karena dia punya karunia khusus. Ada orang yang punya karunia misalnya untuk memasak, ya. Jangan pikir bahwa kenapa setiap kali ada panitia-panitia saya selalu ditaruh di seksi konsumsi. Kenapa saya tidak ditaruh di seksi acara atau saya ditaruh di seksi kesekretariatan misalnya. Untuk memasak, tidak semua orang punya karunia untuk masak gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang diminta tiap-tiap kali di seksi konsumsi, karena ibu-ibu ketika masak, orang makan itu hatinya sukacita, orang makan itu selalu senang ya, karena makanan yang diberikan itu enak dan nikmat untuk dinikmati dalam koinonia atau persekutuan bersama dengan jemaat Kristus. Nah, bagian yang kedua yang mau saya stressing di sini itu adalah mengenai anggota tubuh di dalam gereja yang mengalami penderitaan. Gitu. Katakanlah kalau misalnya ada anggota gereja kita yang mengalami duka cita. Seharusnya kita semua yang ada dalam jemaat pun turut merasakan duka cita. Kita bukan hanya bersimpati, kita juga berempati dengan apa yang kemudian dialami oleh teman-teman kita di dalam tubuh Kristus. Kita ada sama-sama dengan mereka ketika ada dalam ibadah penguatan iman misalnya. Kita duduk di situ sehingga ketika saudara kita yang berduka, dia merasa tidak sendiri karena dia merasa bahwa Tuhan hadir melalui persekutuan jemaat ketika dia ada dalam duka cita. Kalau ada anggota gereja yang sakit misalnya, itu bukan hanya misalnya tugas diakonia majelis jemaat, tapi diakonia unsur-unsur pun juga turut mengambil bagian. Kita juga sebagai anggota tubuh Kristus pun harus turut mengambil bagian dan menyapa, turut mendoakan teman-teman kita atau saudara kita yang ada dalam kesakitan misalnya. Kalau ada anggota tubuh Kristus yang lain yang sudah terhilang, tugas kita juga kemudian adalah memanggil mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah disampaikan bahwa kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Kita tidak ada yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih pintar, lebih memiliki karunia rohani yang biasanya anak-anak muda bilang lebih wow. Tapi kita semua sama. Dan kalau kita misalnya mendapati bahwa ada anggota jemaat kita, saudara-saudara kita di dalam gereja yang mengalami kesedihan dan penderitaan, maka kita juga harus ada di sana. Karena kalau mereka sakit, kita turut merasa sakit. Mereka berduka, kita turut merasa duka. Ketika mereka lapar, kita pun juga turut merasa lapar. Jadi, jangan jadikan kepelbagaian kita dalam jemaat itu menjadi batu sandungan, tapi jadikanlah kepelbagaian dalam jemaat itu menjadi kekuatan kita di dalam Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pemirsa Klavo Sukacita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur karena firman-Mu telah disampaikan bagi pemirsa Klavo Sukacita yang mengikuti kebenaran firman Tuhan melalui YouTube channel ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan ketika kami hidup, maka kami hidup itu bukan karena hari, tapi kami belajar untuk memberi arti dalam setiap helai nafas kami. Hamba berdoa di saat ini menyerahkan semua Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini. Tuhan Allah kiranya menolong, memberkati, menyertai, memberikan kuat, sehat, dan sukacita, supaya dalam hari-hari hidup mereka juga belajar untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua hal yang baik yang mereka kerjakan akan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dari pagi, siang, sampai dengan malam nanti. Mari Tuhan Engkau yang berkati, Engkau yang jaga, Engkau yang sertai, sehingga semua yang kami kerjakan, yang kami buat berhasil adanya. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa, dan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bye-bye.